Oke, ada beberapa dari kalian itu yang memasukkan hanya side-nya saja, tapaknya saja. Tapak perlu, karena tapak itu di mana lokasi akan dibangun. Tetapi juga harus memiliki daftar apa yang akan dibuat, apa yang akan dibangun. Rumah, oke, rumah itu berapa besar? Berapa besar dapat dari mana? Dari kebutuhan apa yang akan ada di rumah tersebut. Kan nggak cukup cuma bilang rumah ini diisi oleh 4 orang, terus masing-masing butuh 4 kamar. Pertanyaannya adalah, berapa besar tiap kamar? Apakah sama besar? Oh, nggak sama besar. Oke, kalau nggak sama besar, dari mana dapat ukuran besar kamar tersebut? Dari aktivitas, kegiatannya apa saja? Oke, kalau gitu apa saja aktivitas yang akan dilakukan tiap orang dalam tiap kamarnya tersebut? Seperti keputusan misalnya, apakah setiap kamar punya kamar mandi sendiri atau kamar mandinya bergabung? Nah, hal itu kan harus ditentukan dari bagaimana masing-masing orang, masing-masing penghuni itu menginginkan suatu aktivitas itu terjadi. Karena oleh bapak ibunya bilang, oke, kamar utama harus ada kamar mandi, terus kamar mandi anak itu bergabung. Jadi dua kamar tersebut cukup satu kamar mandi. Mungkin anaknya bilang, Pak atau Ibu, saya mau kamar mandi sendiri sih. Itu kan keinginannya masing-masing orang. Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa diwujudkan atau tidak? Nanti kan berkaitan dengan biaya, misalnya bikin satu kamar mandi dengan bikin dua kamar mandi itu bedanya besar. Untuk gambaran saja biasanya ruangan yang paling mahal dalam rumah itu adalah ruang basah atau utilitas ya. Jadi ruang kamar mandi, dapur ya, itu adalah ruang mahal. Kenapa? Karena dia perlu tambahan khusus, infrastruktur khusus, pipa-pipa, air, ruangan air itu kan harus dibuat khusus. Dindingnya harus anti bocor supaya air limbahnya enggak ke dinding sebelahnya. Lantainya juga harus kedap supaya airnya enggak merembes ke lantai sebelahnya. Nah, hal-hal ini harus muncul dalam daftar kebutuhan. Jadi, langkah pertamanya adalah Anda perlu siapa penghuninya. Yang kedua, apa aktivitasnya. Makanya kemarin kan kita bahas di desain metode desain. Bagaimana suatu desain itu dimunculkan, ditampilkan. Saya bilang bahwa proses ini tidak berurutan, ya, bisa bolak-balik, ya, bisa lompat-lompat. Jadi bisa Anda cari data dulu, atau cek lokasi dulu, atau cari standar dulu, atau misalnya langsung membuat sketsa, itu boleh. Tapi untuk membuat sketsa yang benar itu daripada ratusan kali bikin sketsa atau ini terlalu besar, terlalu kecil. Alangkah lebih baik, lebih mudah kalau Anda tahu tujuan Anda mensketsa itu apa. Tujuan Anda bikin coret-coret atau bikin ide itu apa ya. Jadi harus muncul dulu tujuannya. Saya kan pernah bilang bahwa desain itu tujuannya adalah memecahkan suatu permasalahan. Permasalahannya apa? Didapatkan dari hasil analisa yang sudah Anda lakukan. Misalnya Anda diskusi dengan pemiliknya, misalnya Anda melakukan diskusi imajiner, misalnya. Pak, ini saya nggak ada nih Pak. Usernya siapa? Saya nggak ada. Saya buat aja sendiri. Itu boleh saja. Tapi ada tapinya. Harus ada permasalahan apa yang akan diselesaikan. Misalnya tadi ya, dia pengen terasnya lebar, pengen rumahnya 2 lantai, tapi pengen rumah 2 lantai teras lebar itu tidak terlalu besar atau terlalu luasan ruangannya. Gimana caranya? Jadi gimana caranya itu sudah termasuk ke permasalahan desain. Bagaimana caranya bikin luas
ruangan yang terasnya lebar, yang ada lantai 2, tapi total keseluruhan luas bangunan tidak terlalu besar. Gimana caranya? Ruangannya sama, tapi ruangannya nggak terlalu besar, tidak terlalu lebih lebar. Anda punya lantai dasar 100 meter persegi, lantai 2 Anda buat 150 meter persegi, totalnya 2,5. Gimana caranya supaya totalnya cuma 200 misalnya? Atas 100, bawah atas 150, bawah 100. Tapi totalnya 250. Gimana caranya supaya totalnya bukan 250, tapi 200? Ini masuk ke permasalahan desain. Oh, mungkin solusinya adalah dengan membuat ruang-ruang tersebut banyak void-nya, banyak bolong-bolongnya. Jadi luas totalnya itu dikurangi dengan luas void atau luas lantai yang tidak ada lantainya, ya, luasan berlubang itu. Salah satu cara, ya. Atau dengan cara misalnya sebenarnya luas terasnya itu kecil saja, tapi karena dia mengarah bukaan itu ke arah ruang-ruang yang taman, jadi dia terasa lebih luas, lebih lebar. Padahal totalnya physically atau secara nyata cuma 20 meter persegi tambahan teras. Tapi karena dia efek bukaan keluar besar, ada kaca dan lantai atas sampai ke atap, sehingga tidak terlihat seperti bilik. Secara view, dia tidak lebih dari 10 meter persegi. Tapi terlihat seperti melihat lapangan bola, misalnya, besar. Itu salah satu solusi dari permasalahan yang ada. Misalnya, ada yang ingin, Pak, saya ingin rumahnya tuh bergaya Eropa. Oke. Tapi kalau bisa tidak terlalu mencolok dengan lingkungan sekitarnya, tidak terlalu berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Jadi bergaya Eropa iya, tapi dengan lingkungan sekitarnya tidak terlalu berbeda. Gimana caranya? Itu juga sudah permasalahan desain. Permasalahan desain itu muncul ketika antara keinginan, ya, dengan kenyataan yang harus dilakukan itu terjadi gap, terjadi perbedaan. Nah, bagaimana menjembatani itu? Itulah yang desain berperan. Oke, jadi setelah Anda mendapatkan yang namanya apa? Siapa penghuninya, siapa pemiliknya, lokasinya di mana, ya? Lokasi harus tahu dulu, ya. Kemudian Anda tahu kebutuhannya apa. Kebutuhan dapat dari mana? Kebutuhan dapat dari hasil. Nah, bisa wawancara, bisa diskusi, bisa Anda membandingkan beberapa apa? Desain yang sudah ada, tipe-tipe rumah yang sudah ada. Oh, Bapak ini misalnya kayak rumahnya bergaya Victorian. Oke, rumah Victorian seperti apa sih? Anda baca-baca buku, baca-baca referensi, apa yang masuk gaya Victorian misalnya? Oh, bentuknya jendelanya khusus, ada ukurannya. Terus atapnya biasanya miringnya tuh 60 derajat. Nah, itu yang menjadi ciri. Kemudian Anda dapatkan standar-standar. Sebenarnya berapa sih ukuran lantai yang ideal untuk suatu rumah yang memiliki 4 kamar? Bisa nggak kamar mandi itu misalnya cuma 3 meter persegi? Atau boleh nggak anak tangga itu cuma 20, lebarnya cuma 30 cm? Atau dia harus 60 cm? Berapa sih injakan tangga yang sesuai itu sehingga orang naik itu nyaman? Nah, hal-hal yang itu, seperti itu, ada di standar-standar. Standar itu dapat dari mana? Standar itu dapat dari bagaimana orang membuat suatu kesepakatan berdasarkan atas apa yang sudah dibuat, yang sudah digunakan. Jadi orang itu belajarnya kan trial and error tuh. Coba-coba dulu, salah. Oh, ini bagus, ini enak. Terus setelah berapa tahun ternyata, oh ternyata untuk tangga yang bagus itu harus tingginya 20, lebarnya harus minimal 30. Boleh nggak 18 tingginya? Boleh, masih mengarah situ. Tapi kalau tingginya cuma 12, itu sulitan orang. Kenapa? Karena langkah kakinya itu nanggung, suka
suka tersandung, mentok ya. Perasaan udah melangkah ternyata belum melangkah. Kalau tingginya 40 susah karena orang mengangkat terlalu tinggi. Jadi dibuatlah dia rata-rata. Oh ternyata untuk postur orang dewasa ya, itu ketinggian anak tangga itu sekitar 18 sampai 20, 18 sampai 22. Jadi lebar anak tangga itu antara 30, antara 28 sampai 32 cm. Maka orang buatlah, orang mulai buat yang namanya material. Sekarang sudah ada sih beberapa untuk anak tangga dibuatlah. Dibuat anak tangga itu dia lebarnya 60, panjangnya 30 atau 30 kali 60 ya. Terus ada tinggi untuk frame-nya itu dia buat sekitar 20 cm, 18 cm. Makanya beberapa furniture, ada beberapa material itu seringkali dibuat berdasarkan kesepakatan standar yang sudah ada. Apakah standar itu menjadi membuat pembatasan dalam desain? Ya bisa iya, bisa enggak. Karena beberapa desain juga kadang-kadang memanfaatkan ukuran-ukuran standar sebagai bagian dari perancangan dia. Supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak material yang terbuang, waste ya. Anda bayangkan kalau misalnya ada material, misalnya kayak triplek ya, ukurannya 1,2 kali 2,4. Terus Anda buat pintu yang merupakan modul atau pembagian dari kayu tersebut, triplek tersebut. 1,2 kali 2,4. Anda buat ukuran pintu Anda 60. Dapat 2 potong. Persis 2 potong. Ukuran pintunya tingginya 2 meter. Oke, jadi 2 potong 60 kali 60 bolak-balik pintunya. Tingginya 20 ya, tingginya 2 meter sehingga sisa itu 40 cm. 40 cm-nya bisa dipakai untuk hiasan atau untuk handle atau apa. Jadi satu lembar triplek bisa habis, nggak ada sisa, nggak ada waste. Coba bayangkan kalau misalnya Anda buat pintu ukurannya itu bukan 60, itu ukurannya itu 80. 80 Anda potong, berarti sisanya tinggal 40. 40 jadi apa? Nggak kepake kan? Kalau kepake akan ada tambalan. Beberapa arsitek terkemuka itu bahkan membuat desain itu berdasarkan modul-modul yang sudah sesuai dengan modul bahan. Kenapa bikin lantainya 60 kali 60? Keramiknya, ya karena keramik tersedia 60 kali 60. Bisa nggak dibikinnya keramiknya bukan 60 kali 60 misalnya, 35 kali 44 misalnya. Untuk bikin pola lantai. Bisa saja, tapi itu terlalu banyak motong. Buat apa terlalu banyak motong? Anda bayangkan kalau Anda beli material misal ya, Anda beli material itu satu kotak, ukurannya 30 kali 30. 1 meter itu satu kotak. 30 kali 30 itu Anda pasang tuh. Tapi biasanya dalam satu kotak itu tidak semuanya itu kondisi itu dia utuh. Apalagi kalau dia misalnya Anda kalau pernah dengar KW1, KW2, KW3 ya. KW1 itu berarti kualitas nomor 1, KW2 kualitas nomor 2, KW3 kualitas nomor 3. Semakin besar KW-nya, semakin jelek produksinya. Makanya barang-barang itu ada yang murah, ada yang mahal. Keramik itu ada yang ukurannya dengan ukuran sama ya, 30-30. Ada yang harganya sekotak semeter itu 30.000, ada yang sekotak itu harganya 300.000. Barangnya sama-sama keramik lantai. Tapi kok harganya beda? Iya beda. Yang harga 30.000 itu mungkin dalam satu kotak itu ada 2 yang pecah. Atau dalam satu kotak itu ada 1 atau 2 yang pinggirannya itu enggak siku. Itu terjadi kenapa? Karena kalibrasi alatnya tuh enggak terlalu baik ya. Yang harganya 300.000 itu dalam satu kotak itu mungkin cuma ada 1 atau bahkan enggak ada yang pecah. Kok bisa pecah? Ya bisa aja dalam handlingnya. Coba kalau Anda beli misalnya ada 1000 box, ya, 1000 kotak.
Yang menghandling, yang memindahkan siapa? Ya tukang juga, orang juga. Apakah dia akan naruh hati-hati seperti naruh gelas? Kan enggak. Proyek-proyek itu yang namanya waste barang karena barangnya rusak itu banyak. Anda beli 10 kotak keramik ukuran 30-30 ya, yang isinya mungkin ada 0,9, ada 2, ada 4 kali ya, ada 4 piece, mungkin satunya pecah, bisa jadi. Karena di pabriknya diambilnya bagus, di jalannya dia mungkin bawanya di jalannya nggak begitu rata sehingga terjadi goncangan, ada yang pecah di jalan. Begitu naruh di lokasi, tempat lokasinya itu juga tidak terlalu bagus memang. Jadi pecahnya pada waktu delivery. Bisa nggak diganti? Bisa diganti. Tapi kan kalau misalnya proyeknya jauh dari tempatnya kan nggak mungkin. Makanya kalau kita beli material itu selalu ada spare sekitar 10-20% untuk memperhitungkan kalau barang-barang tersebut pecah. Jadi kalau misalnya menghitung luas lantai itu dia perlu 10 kotak, jangan beli 10 kotak. Belilah 11 kotak atau 12 kotak. Kenapa? Karena ada kemungkinan sekotak itu ada 1-2 yang pecah. Dia kalau dekat tempat pengiriman materialnya, Anda bisa langsung minta ganti. Ya kalau jauh misalnya. Anda pesan marmer tapi dari Itali misalnya. Cukupan aja luasan itu. Begitu nyampe pecah 1. Anda order, ini pecah nih 1 nih, bisa nggak diganti? Iya kata orangnya, kita ganti. Tapi harus tunggu lagi pengiriman, sebulan lagi. Nah, sebulan lagi berarti sudah harus serah terima. Kan nggak mungkin. Kalau Anda sudah dari awal sudah bilang, oke, saya beli 1 plus cadangannya 1 lagi, 2, kirimkan 2. Ini pecah, 1 tetap bisa dikerjakan. Klaimnya nanti aja, begitu proyeknya sudah selesai. Tidak waktu. Anda akan bikin namanya building program, ya. Bangunan yang perlu dibuat itu apa saja ruangannya. Jadi Anda dari hasil diskusi dengan klien atau dengan penghuni, Anda dapatkan kebutuhannya. Oh, dia perlu ruang kamar. Dia perlu dalam kamarnya itu, dalam ruang kamar tidurnya itu ada kamar mandi, itu kamar utama. Selain kamar mandi, dia perlu ada meja kerja di dalam kamarnya. Berarti ada ruang kerja di dalam kamar. Nah, tapi selain itu juga meja kerja, karena kamarnya kamar utama, si ibunya pengen ada ruang rias atau ruang baju di dalam kamarnya. Jadi muncul daftar kegiatan. Oh, kamar tidurnya itu harus ada ruang kerja, harus ada kamar mandi, harus ada ruang rias. Berarti apa? Aktivitas tersebut harus diadakan. Bisa tidak dirubah? Tergantung dari bagaimana Anda mengabsorb ya, atau menerima kebutuhan tersebut. Misalnya gini, bapaknya perlu kerja di dalam kamar tidur. Kalau misalnya kamar tidurnya itu hanya untuk istirahat saja, Pak. Kalau Bapak mau istirahat, jangan Bapak ke kamar. Nah, ruang kerjanya itu saya buatkan terpisah, Pak. Bisa tidak? Artinya apa? Kebutuhan kebutuhan kerja di rumah itu tetap bisa dipenuhi. Tapi diarahkan untuk tidak di kamar tidur. Ada ruang kerja tersendiri. Mengenai apakah ruang kerja tersebut menjadi bagian dari ruang tidur ataukah merupakan bagian dari ruang rumah secara keseluruhan, itu sudah beda masalah, itu sudah usulan desain. Tapi bahwa kebutuhan dia untuk kerja di rumah itu yang sudah kita tangkap sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Artinya rumah ini
ruangan dalam rumah ini ada salah satu ruang yang saya gunakan untuk tempat dia bekerja. Apakah dia nanti ada di kamar tidur, apakah ada di ruang makan, apakah ada di ruang keluarga, di ruang tamu, itu sudah masalah bagaimana kita meletakkannya. Tapi bahwa ruang kerja itu ada, itu sudah muncul di daftar kebutuhan. Beda misalnya dengan seperti ini misalnya. Oh, anaknya suka musik, dia suka main musik di rumah. Nah, terus apakah perlu dibuat ruang musik? Pertanyaan sekarang adalah seberapa urgent, seberapa perlu ruang musik itu diadakan. Kalau misalnya si anak ini kalau main musiknya itu tidak setiap saat, tidak setiap hari. Dia main musik ya karena dia hobi saja, bukan menjadi kebutuhan ya. Kalau dia senang dia main musik, kalau dia nggak senang dia nggak main musik. Dan frekuensi penggunaannya pun tidak terlalu sering dan ternyata tidak mendapat tempat yang khusus untuk dia konsentrasi main musik. Dia bisa mainnya di kamar, bisa mainnya di teras, dia bisa mainnya di ruang tamu. Sehingga dalam kesimpulan Anda, ruang musik itu tidak harus serta-merta menjadi ruang tersendiri atau ruang khusus. Tapi apakah aktivitas itu bisa ditampung di ruang lain dan ternyata tidak bermasalah? Itu jadikan dia, oh kalau itu ruang musiknya tidak perlu ruang khusus. Sama seperti misalnya ruang ibadah, apakah perlu dibuat ruang khusus untuk sholat? Kalau misalnya si keluarga ini punya kebiasaan, mereka akan selalu sholat berjamaah di 5 waktu, terutama pada saat mereka kumpul, yaitu pada waktu maghrib, pada waktu maghrib dan pada waktu isya, atau pada waktu subuh. Jadi mereka perlu ruang khusus atau ruang yang cukup menampung 4 orang untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, Anda lihat, ada tidak ruang itu di ruang-ruang lain? Oh, nggak ada, karena ruangnya terlalu sempit-sempit. Jadi kalau mau sholat, dia harus geser-geser meja, geser-geser lemari. Nah, kalau begitu, mungkin perlu dibuat ruang khusus sholat, yang dia mungkin nanti bisa dirubah fungsinya ketika tidak sholat. Jadi mungkin ada ruang kosong itu, jadikan sebagai ruang ruang serbaguna. Kalau dia perlu sholat, dipakai tempat sejadahnya di situ. Kalau dia enggak, dibagi sebagai fungsi ruang lain. Tapi kebutuhan akan ruang sholat itu harus diadakan. Beda kasus misalnya kalau misalnya ya, oh setiap orang bisa sholat masing-masing di rumah, di kamarnya. Dan keluarga ini termasuk orang yang sibuk, jarang berkumpul. Bapaknya kerja di luar kota, ya ibunya wanita aktif, misalnya. Anaknya dua-duanya juga sibuk dengan kampus sama kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kalaupun dia di rumah tuh jarang ketemu komplit lengkap. Jadi selalu mungkin cuma satu, cuma dua dalam satu keluarga itu waktu bersamanya. Nah mungkin disebutkan nggak perlu ruang ini, ruang sholat. Jadi kalau mereka mau sholat atau mau ibadah, ya di kamar masing-masing saja. Nah, daftar-daftar kebutuhan ini harus muncul dan spesifik di tiap-tiap proyek Anda. Ya. Nanti dari daftar ruang ini, ya, Anda akan dapat nih ini yang daftar pertanyaan ya. Apa saya perlu tanyakan? Kemarin saya informasikan tidak semuanya bisa diterapkan, tapi sebagian besar dan besarnya adalah seperti ini. Kalau dalam studio PA2 ini masalah biaya bisa dihilangkan. Jadi Anda nggak usah terlalu pusing soal bisa nggak dia dibangun, nanti biaya berapa mahalnya, belum perlu ya. Karena yang penting desain Anda itu bisa bebas ya, bisa dengan tidak terikat oleh berapa biaya bangunannya.
selama tadi ya, selama desain tersebut masih dalam koridor yang yang wajar ya. Yang wajar itu kayak saya bilang kemarin ya, kan nggak perlu ada bikin handle dari emas misalnya, bikin keset kaki dari karpet Turki, kan nggak perlu. Kalau misalnya Anda mau pakai marmer Itali, oke. Kalau mau pakai tiangnya mau pakai tiang Yunani, nggak apa-apa ya. Karena itu bagian dari desain. Tapi kalau tiang Yunaninya berlapis dari emas, nah itu yang nggak masuk akal, kan nggak mungkin. Jadi selama dia dia wajar, desainnya wajar, dan itu kebutuhan desain yang umum, itu biaya bisa dikesampingkan. Nah, dari sini kan Anda punya daftar-daftar pertanyaan, ya, daftar kebutuhan, kuesioner, ya, daftar-daftar ini. Ini hanya sebagai gambaran umum. Anda boleh tanyakan di luar itu. Intinya adalah Anda mendapatkan apa saja ruangan yang harus ada di ruangan tersebut, dan apa saja ruangan yang sifatnya opsional. Boleh ada, boleh enggak. Nanti ruangan-ruangan ini, kebutuhan ruangan ini akan Anda kaitkan dengan standar yang ada. Kamar tidur berapa sih besarnya? Dia maunya 8x8. Kayaknya 8x8 itu apa aja isinya? Nah, untuk tahu sebuah ruangan misalnya, apakah dia wajar tidak wajar, itu Anda bisa lihat dari standar yang sudah ada. Kita bilang standar itu adalah kumpulan data-data yang berisikan informasi tentang apa yang sudah digunakan dan berfungsi dengan baik. Untuk kamar tidur, fungsinya apa? Fungsinya untuk orang istirahat. Untuk orang istirahat itu dia ngapain aja? Oh, istirahat itu dia bisa duduk, bisa berbaring, bisa tengkurap, berdasarkan dari aktivitas orang yang akan menggunakan kegiatan tersebut. Tapi di ruang tidur, dia juga bisa baca buku, dia juga bisa nonton TV, dia juga bisa belajar, main komputer, segala macam. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah alat-alat pendukungnya. Untuk tidur dia perlu ranjang. Oke, pertanyaan apa ranjang besar atau ranjang kecil? Dia orangnya gemuk apa orangnya kurus? Apakah dia perlu yang single atau double bed, yang king atau yang queen size? Karena masing-masing itu punya ukuran yang berbeda. Kalau kabarnya ukuran cuma 2x2, kasurnya sudah 1,8x2, sudah habis ruangan untuk kasur saja. Nah, nggak mungkin. Jadi kasurnya mungkin 60x2 meter yang single. Nah, isinya apa saja? Oh, untuk kamar tidur itu isinya normal itu adalah tempat tidur, tempat baju, lemari, meja, ya, terus sama kursi. Kemudian pertanyaannya, apakah dia perlu pendingin ruangan? Perlu pakai AC nggak? Kalau pakai AC berarti ada ruang AC-nya. Terus dia perlu penerangan, ada lampunya. Apakah lampunya perlu lampu di dinding saja atau perlu lampu meja juga? Terus apa lagi? Nah, apalagi itu berkaitan dengan apa saja yang akan berpengaruh dalam ruangan tersebut, di mana orang yang menggunakannya akan terpengaruh dengan keberadaan benda atau furniture ataupun alat itu. Dia bekerja pakai apa? Oh, dia pakai komputer. Oke, komputernya mau taruh di mana? Taruh di meja. Berarti mejanya itu harus bisa meletakkan komputer, ada keyboardnya, mungkin ada sound systemnya. Tapi selain itu juga di kamarnya dia harus bisa nonton TV. Berarti ada TV-nya. Atau oh nggak perlu, TV-nya bisa pakai komputer misalnya. Jadi komputernya bisa multiguna layarnya, monitornya bisa untuk TV misalnya. Tapi itu semua harus direncanakan, harus didata. Lemarinya seberapa besar misalnya kan, untuk berapa baju.
Kalau dia lemarinya juga sebagai tempat simpan apa kebutuhan fashion lainnya, misalnya karena dia anaknya cewek, dia butuh baju dari cewek suka musik, misalnya. Dia butuh baju dan butuh aksesoris untuk manggung misalnya, karena dia beberapa tampil untuk band dengan teman-temannya misalnya. Gimana naruh itu barang-barang tersebut? Harus disediakan. Jadi semua yang sifatnya berkaitan dengan aktivitas yang akan dikerjakan di dalam ruangan itu harus muncul dalam daftar kegiatan. Nah, nanti ya, misalnya ini ya. Nih, kita bicara ke bedroom. Ya. Hampir semua desain, terutama bangunan-bangunan yang sifatnya umum ya, itu sudah ada semua desainnya dan sudah dibuat oleh orang lain. Jadi tinggal kalau Anda mau cari data itu gampang. Anda klik aja misalnya di Instagram, di Pinterest misalnya. Rooms, bedrooms, itu keluar semua ini. Semua gambar-gambar berkaitan dengan kamar tidur. Tapi yang Anda harus tahu adalah apa fungsi utama dari ruang tersebut. Ada orang bikin kamar tidur tuh luas ya. Kamar tidurnya ada meja biliar. Kok bisa? Ya bisa saja. Ternyata dia ini atau di kamar tidurnya juga menjadi tempat koleksi boneka atau patung-patung ya, atau mobil-mobilan. Bisa saja. Tergantung dari dia membuat kamarnya seperti apa. Nah, kalau Anda lihat ya di gambar ini, bedrooms. Di e-learning sudah ada beberapa ya. Saya masukkan, ada bedrooms, ada bedroom, kamar mandi, ada dining room, ya. Beberapa standar yang bisa Anda gunakan. Kalau Anda lihat ini ya, ini ada tempat tidur, ada meja kiri kanan, side table-nya. Terus dia ada namanya headboard atau bagian belakang tempat tidur, bagian kepala tempat tidur. Ruang kiri kanan ranjang ini yang ditempatkan meja kecil ini, itu harus punya ruang sekitar 75 cm ini. Untuk apa? Untuk orang bisa lewat mengakses kiri kanan. Di bagian kanannya itu ada lemari. Di bagian kirinya itu ada meja. Depannya ada kursi, sofa. Jaraknya 75, jarak untuk orang lewat. Ya. Bagian kiri kanan meja ini namanya bedside table atau orang bilangnya sering nakas. Itu bisa untuk tempat simpan. Jadi kalau orang tidur dia naruh HP-nya, naruh ininya tuh di sebelah kiri kanannya, kacamata segala macamnya. Nah, kalau Anda tidak menggunakan itu, bisa juga. Karena kebutuhan akan tempat meja kiri kanan ini tergantung dari bagaimana si orang itu menggunakan ruangannya. Ada meja kiri kanan, nanti ada perlu lampu mejanya. Ya, mejanya. Kalau perlu lampu mejanya berarti perlu colokan untuk lampunya. Berarti ada listrik di dinding ini, colokan listrik. Nanti pada waktu Anda merancang, Anda sudah buatkan jalur listrik ada di belakang atau berada di dekat tempat tidur. Dan di bawah ini misalnya, small bedroom for a child. Tempat tidur kecil untuk anak. Anda lihat nih. Tempat tidur cuma single. Ukurannya semeter kali 2 meter. Ini kan bukan semeter, itu sekitar 80 ya. Jadi kalau bed itu sudah ada ukurannya. Ukuran bed itu tergantung dari ukuran ranjangnya, kasurnya. Jadi kalau Anda bikin bed ukurannya nggak standar, Anda bikin panjangnya cuma semeter 40 ya. Terus lebarnya cuma 60. Itu Anda susah cari kasurnya. Karena ukuran kasur sudah tertentu. Kasurnya sudah fix 180 2 meter.
Karena ukuran kasur itu juga berkaitan dengan ukuran spray. Jadi nanti Anda kebayang betapa semua itu saling mengkait ya, saya kait mengkait. Kalau Anda bikin tempat tidur yang custom yang khusus sehingga harus Anda motong kasur, nanti juga harus Anda motong spray. Repot kerjaannya 2 kali lipat karena custom itu mahal ya. Tinggian tempat tidur juga sudah tertentu ya. 40 cm. Karena kalau terlalu tinggi orang harus melompat ke tempat tidur. Nggak nyaman juga. Nah, yang untuk anak kecil ini dia cuma perlu satu tempat tidur, meja kecil, meja kerja atau meja dia untuk main suatu naruh-naruh barang atau segala macam. Terus ada lemari. Di sebelahnya juga sama. Jadi lemarinya bisa bolak-balik. Ini lemari built-in, lemari yang sudah tertanam di dinding. Atau seperti ini, ya. Kalau dia digabung standar bedroomnya, ya. Jadi di sini untuk lemari, kiri kanan ada meja kecil. Atau dibuat seperti ini, ya. Ada dressing table sama ada meja kerja. Ini ukurannya sama, ya. Antara 5-6 ini ukuran sama. Cuma pengaturan ruangnya berbeda. Terus ini ada morning sun. Syarat tempat tidur itu bahwa dia selalu dapat matahari pagi. Jadi kalau ada pikir tempat tidur nggak dapat matahari pagi, berarti kurang ideal. Kalau kurang ideal, gimana caranya untuk mengatasinya? Ya. Membuat dia supaya dapat. Kenapa perlu matahari pagi? Kenapa nggak matahari sore? Ya karena prinsipnya orang itu istirahatnya malam, kerjanya atau mulai beraktivitas itu pagi, start pagi. Kalau untuk mengetahui apa bagus tidaknya atau diarahnya tidak rumah itu lihat dari posisi kamar tidurnya. Kamar tidur kamar yang tidak mendapat matahari pagi itu berarti kalau tidak dirancang dengan ini ya dengan lengkap ya, itu berarti si arsiteknya itu kurang memahami bagaimana suatu ruang itu harus dirancang. Atau ini ya, bedroom dengan dressing room. Jadi kamar dengan ruang ganti, ruang pakaian. Kalau ada pernah beberapa kali lihat rumah acara yang rumah artis ya, apa itu namanya itu? Yang dia lihat datang ke rumah terus dia melihat gimana isi rumahnya itu. Biasanya masing-masing itu punya ini namanya dressing room untuk menyimpan sepatu, baju. Ya. Karena kan pekerja mereka membutuhkan penampilan yang harus selalu menarik ya. Anda lihat aja artis itu jarang, pertama ya, yang dia perform, yang tampil ya, menggunakan pakaian yang pernah dia pakai sebelumnya. Dipakai cuma sekali aja. Pakaian pentas cuma pakai sekali. Penyanyi ya, MC, pembawa acara, itu nggak pernah dia pakai baju yang sama, acara-acara yang berbeda. Karena itu menjadi bagian dari ininya, bagian dari dari profesinya. Jadi kalau hari dia pakai batik, biasa pakai batik yang sama, itu dianggap nggak profesional. Makanya dia perlu ruang baju atau ruang alat properti yang mendukung aktivitasnya ya. Dressing table ya. Ini juga sama nih, bedroom dengan dressing room tapi dengan layout yang berbeda. Panjang ruangannya sama, lebar ruangannya sama, tapi layoutnya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ya, itu kan hanya masalah desain yang kita inginkan, tampilnya berbeda. Tapi aktivitas yang dilakukan itu sama, di ruangan itu sama. Oke. Di bawah ya, bedroom with dressing room, bedroom with. Jadi sudah banyak berbagai macam konfigurasi ruang
ya yang bisa digunakan. Yang seperti ini Anda tidak perlu memikirkan lagi, udah banyak ininya contoh-contohnya. Tinggal bagaimana Anda menggunakan itu di desain Anda. Nah, desain yang bagus itu bukannya yang langsung langsung Anda buat, tapi harus dibekali dengan referensi yang cukup. Oh ternyata Pak, ruang ini Pak, kerugiannya di sini Pak, atau ini nggak ideal kalau dia anaknya tuh ternyata beda jenis kelamin. Ini cuma cocok kalau anak itu dua-duanya cowok atau dua-duanya cewek, bisa untuk kamar gabung. Kalau dia beda usia terlalu jauh juga kurang bagus. Nah, itu didapat dari Anda menjadi referensi di mana kekurangan dan kelebihan suatu desain dibuat. Di bawah ya, 2 bedroom for children atau guests. 14, 15, 6. Ini sama ini ya. Nih. Kalau digabung, ini kalau dipisah. Digabung atau dipisah itu dua-duanya ada untung ruginya, ada ada hal baik hal buruknya. Tapi ini semua sudah ada desainnya, desain bedroom ini. Tipe dari bed ya, tipe tempat tidur. Ada yang bunk bed ya, yang 2, ada yang 3 malahan ya, ada yang bisa dilipat, ada yang sofa yang jadiin tempat tidur, ada tempat tidur yang disembunyikan, kalau nggak dipakai lagi ditaruh. Karena prinsip dari kamar tidur ada ruang tempat tidurnya. Kalau misalnya ruang tempat tidurnya itu dihilangkan tempat tidurnya, dia bisa pakai, nanti dia bisa digunakan jadi ruangan lain, bisa jadi ruang kerja ya. Untuk ruang-ruang apartemen ya, ruang-ruang yang sifatnya kecil ya. Apartemen kan mahal. Kalau Anda tinggal di apartemen yang luasnya cuma 18 meter persegi ya, cuma 3x6, itu Anda nggak bisa terlalu banyak berkreasi. Ruangnya sudah habis tempat tidur aja. Sekarang tempat tidurnya bisa disembunyikan di lemari, terus ruang itu berubah menjadi misalnya ruang tamu atau jadi ruang kerja. Begitu Anda mau tidur, ya Anda buka lagi tempat tidurnya. Jadi ruangan atau kursi yang foldable ya, yang bisa dilipat atau yang bisa dirubah-rubah itu berguna untuk ruang yang sifatnya kecil ya. Kalau ruangnya besar nggak perlu ada melakukan seperti ini ya. Posisi bed ya, against the wall, with head to the wall, away from the wall. Jadi semuanya sudah dipelajari, sudah banyak. Jadi bukannya nggak boleh Anda mendesain langsung, tapi akan lebih mudah, akan lebih lengkap kalau Anda mempunyai banyak referensi. Oh ternyata Pak efeknya seperti ini Pak, kalau misalnya dia nempel ke dinding. Kalau salah satu di sisi nempel ke tembok ada seperti ini. Kalau dua sisi nempel ke tembok ada seperti ini. Kalau dia tengah-tengah seperti ini. Kalau dia lebarnya ya nih 180 kali 2 meter, double bed. Ya. Single mattress, double bed, 2 mattress. Ya. 2 bed set by set double ya, bunk bed. Pakai post ya, 4 poster bed, ada tiangnya ada sekarang kalau Anda lihat bednya ada seperti kamar anak itu kan, bukan seperti mobil balap, bisa saja. Ini alkov ya, jadi ada lemari yang juga berfungsi sebagai tempat tidur ya, karena ruangannya sempit. Karena kamar tidur perlu ruang baju ya, wardrobe ya, ruang pakaian. Mana naruhnya? Jadi Anda tidur istirahat, bangun, kemudian mandi ya, kemudian ganti baju, kemudian baru melakukan aktivitas. Nah, aktivitas yang dilakukan kamar tidur itu berkaitan dengan semua perangkat yang berhubungan dengan kegiatan mulai dari bangun, kemudian melakukan persiapan, kemudian baru siap beraktivitas.
Tas. Nyimpan bajunya di mana, nyimpan belanjanya, fungsinya apa, sepatu di mana, jaket di mana, ya berkaitan ya. Jadi untuk satu fungsi saja yang namanya istirahat tidur itu ada banyak kegiatan yang berhubungan dengan dia, aktivitasnya itu. Mungkin sebelum tidur dia perlu baca dulu, sebelum tidur dia harus nonton dulu, berarti harus diadakan di kamar itu. Ya. Oke. Kalau ini berkaitan dengan orientasinya ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah buat, Anda sudah tentukan lokasinya, Anda dapat ruangannya, terus Anda dapat apa, perletakan bangunannya. Kemudian orientasi itu menjadi penting karena disinilah akan menentukan bagaimana Anda meletakkan bangunan Anda di dalam tapak yang sudah ada tersebut. Menghadap ke utara, selatan, timur, barat misalnya. Terus apakah lahannya itu kontur atau tidak ya. Terus di mana posisi masing-masing fungsi yang berkaitan dengan misalnya matahari ya. Jadi selain daftar kebutuhan itu, Anda sudah juga mengetahui kira-kira bagaimana orientasinya. Oh, Pak, jadi bangunnya bangunan nempel, Pak. Bangunannya ini kiri kanannya itu dia dengan tangganya itu dia apa, tidak ada jarak. Bagian depannya tuh dia harus mundur sekitar 5 meter. Bagian belakangnya juga nggak ada bangunan nempel. Tapi bangunan saya itu ternyata bagian timurnya itu nggak dapat matahari, Pak. Kenapa? Karena nempel ke tetangga tadi. Gimana caranya supaya ruangannya dapat matahari? Supaya si kamarnya dapat sinar matahari langsung. Itu menjadi salah satu problem desain yang harus Anda selesaikan. Oke. Oke, itu diisi dulu ininya apa? Absensinya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang mau ditanyakan. Jadi yang kemarin sudah dikirimkan itu bisa diperbaiki, dilengkapi. Yang belum itu harap juga sudah mulai mengerjakan ya. Karena nilai itu dari sinilah, nilai Anda itu dari tugas-tugas kecil ini. Kalau tugas kecilnya Anda nggak kerjakan, ya nanti pembaginya tuh jadi banyak. Ya. Program ruang itu nanti berisikan daftar-daftar kebutuhan yang akan Anda buat dalam desainnya. Jadi misalnya ada tidur, ruang tidur Bapak, plus kamar tidur utama, plus kamar mandi, ruang tidur anak, plus ruang kerja, atau ruang hobi, ruang tidur anak 2 perempuan, terus kamar mandi ukuran 4x3 misalnya. Isinya ada bathtub segala macam itu. Itu Anda tuliskan program itu. Kemudian Anda bandingkan dengan standar yang berlaku. Oh, berapa begini kamar mandi itu lebar tinggi dan besarnya ya. Buatlah program ruang berdasarkan kebutuhan dan persyaratan ruang ideal. Jadi ada kebutuhannya apa, terus ada syarat ruangnya apa. Itu dua hal yang berbeda ya. Organisasi ruang, hierarki dan terkaitan ruang. Jadi ruang apa yang harus bersebar dengan ruang apa. Dapur itu harus dekat dengan ruang makan. Ruang makan harus berdekatan dengan misalnya ruang cuci tangan. Kamar tidur harus dekat dengan misalnya ruang keluarga misalnya. Ruang keluarga harus berdekatan dengan ruang tamu. Itu hubungan antar ruang.
Ruang tamu nggak boleh dekat dengan dapur, misalnya harus jauh. Jadi harus dibuat organisasi ruangnya dengan bubble diagram. Ya. Gunakan standar yang berlaku ataupun modifikasi dari referensi yang digunakan. Sebutkan juga referensi yang dipakai. Kalau ada pakai Newford, tuliskan. Diambil ini dari Newford. Diambil ini dari Time Saver. Diambil ini dari buku data arsitek. Itu ada tuliskan. Biar orang tahu bahwa Anda sudah melakukan riset atau penelitian terhadap besaran ruang yang ada. Oke. Demikian dulu. Saya ada oke. Kalau nggak ada pertanyaan, nyalain dulu ininya, kameranya. Mau foto dulu. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.